kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyuci kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terima kasih kakak dan guru sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kita jumpa lagi pada Minggu tanggal 19 September ibadah sekolah Minggu Menteng. Apa kabar anak-anak? Tante Mei percaya semuanya baik dan sehat karena kalian selalu menggunakan atau menjalankan protokol kesehatan, menggunakan masker, kalau mau pergi mencuci tangan dan menjaga jarak. Ya, anak-anak, kita akan memberikan salam kepada Tuhan dengan ucapkan selamat pagi Tuhan. Kita sama-sama nyanyi selamat pagi Tuhan. 2 kali ya kita nyanyinya ya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan ibadah ini, kita mau berdoa dulu. Mari dengan sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu pimpin kami setiap hari dalam 1 pekan ini. Kami datang beribadah Tuhan, biarlah Engkau senantiasa pimpin kami dan berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan dengan pujian yang lain, Tante Mei mau ucapkan terima kasih kepada Kakak Joshua yang sudah membantu Tante Mei mengiringi lagu-lagu untuk ibadah ini. Anak-anak jangan lupa absen ya. Tulis di kolom komentar, kita minta tolong papa dan mama atau kakak menuliskan nama kita ya.
Anak-anak, sebelum kita ke persembahan, kita mau menyanyikan lagu kembali dengan lagu Bersama Tuhan Aku Bisa. Ya, anak-anak, misalnya anak-anak setiap hari ulangan matematika, atau pada suatu hari anak-anak ulangan matematika. Biasanya kita dapat nilainya 10. Tetapi pada saat itu, karena mungkin kita kurang teliti atau kurang belajar, jadi nilainya cuma 9. Setelah dapat 9, teman-teman kita banyak yang 10, kita diejek ya. Ya, kenapa kamu cuma dapat 9? Aduh, kita sakit hati, kita kesel ya. Tapi adik-adik tidak boleh membalas ejekan itu dengan ejekan. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita akan bisa ya melakukan sesuatu, apalagi ulangan matematika bersama dengan Tuhan. Kita mohon pada Tuhan untuk ulangan matematika kali ini harus dapat 10 ya. Yuk, bersama Tuhan aku bisa ya. Sama-sama yuk. Sebelum kita melanjutkan ibadah, kita mau persembahan seperti biasa ya. Karena kita masih ibadah online, jadi persembahannya dimasukin amplop, dititip ke papa atau mama. Nanti kalau sudah ibadah offline, baru kita berikan persembahan kita di gereja ya. Ayo kita mau menyanyikan lagu persembahan Betapa Hatiku. Bisa semuanya ya, yuk. Kau
pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Anak-anak, kita bawa persembahan kita dalam doa ya. Yuk, semuanya berdoa ya dengan sikap yang baik. Lipat tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah berkati Papa dan Mama setiap hari. Engkau jagai kesehatan kami juga Tuhan. Dan pada saat ini kami datang bawa persembahan Tuhan. Terimalah dan sucikanlah. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau menyanyikan lagu Sukacitaku. Oh, Sukacitaku ya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan, cerita yang bagus yang akan dibawakan oleh Kakak Tika. Silakan Kakak Tika. Anak-anak, sampai ketemu ya. Bye. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Terima kasih Kakak Mai yang sudah pimpin puji-pujian. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan anugerah Tuhan yang Kau berikan kepada kami saat ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kiranya juga Engkau urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpinlah dalam mendengarkan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini hati yang terbuka. Kalian bisa baca dalam Yunus 3 ayat 1 sampai 10. Adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Cerita minggu lalu, Yunus menolak ke Niniwe. Dia akan diperintahkan oleh Tuhan untuk menyebarkan firman Tuhan kepada penduduk Niniwe. Tapi Yunus malah melarikan diri. Dia ingin jauh dari Tuhan. Kalau bisa, dia sampai ke ujung dunia tidak ditemukan oleh Tuhan.
Tapi kan Tuhan tahu kemanapun Yunus pergi. Pada suatu hari, Yunus ditelan oleh ikan besar. Bukan ikan paus ya adik-adik, ikan besar. Yunus ditelan selama 3 hari 3 malam. Dia dalam perut ikan berdoa dan bersyukur karena Tuhan telah memberikan keselamatan kepada dirinya. Dan Yunus berjanji ingin melakukan perubahan. Dia mengakui semua dosanya. Dia ingin bertobat. Dia ingin berubah dan mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah. Adik-adik, kita akan menyaksikan video berikut ini. Cerita tentang Alkitab. Orang Niniwe yang bertobat. Setelah keluar dari perut ikan, sekali lagi Tuhan memerintahkan Yunus ke kota Niniwe. Sekarang dia mau mendengarkan perintah Tuhan. Dengan taat, ia pergi ke kota Niniwe. Kota Niniwe itu sangat besar. Banyak sekali orang yang tinggal di kota itu. Sudah sepanjang hari, Yunus berjalan kaki memasuki kota itu. Sekarang, Yunus sudah berada di tengah kota Niniwe. Yunus menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang Niniwe yang belum mengenal Tuhan. 40 hari lagi, kota Niniwe akan hancur. Yunus berteriak berulang-ulang. Tentu saja kata-kata Yunus itu membuat orang Niniwe kaget. Benarkah perkataan orang asing itu? Namun setelah melihat wajah Yunus yang sangat serius memberitakan firman Tuhan itu, orang-orang Niniwe menjadi percaya. Raja Niniwe juga mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Yunus. Raja sangat takut jika Tuhan benar-benar menghancurkan kota Niniwe. Raja memerintahkan seluruh rakyatnya untuk berpuasa dan berdoa kepada Tuhan untuk meminta ampun atas dosa-dosa dan perbuatan yang jahat. Raja juga ikut berpuasa. Lalu ia turun dari singgasananya, mencopot jubah kerajaannya, dan sebagai gantinya ia memakai baju dari karung. Sambil duduk di atas abu, dengan sungguh-sungguh ia meminta ampun kepada Tuhan. Semua orang Niniwe berjanji kepada Tuhan bahwa mereka tidak akan berbuat jahat lagi. Mereka akan menjadi orang yang berbuat baik. Orang-orang di Niniwe mau mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Yunus. Tuhan melihat mereka yang mau berubah. Yang dulunya mereka suka bertengkar, sekarang mereka saling mengasihi. Yang dulunya tidak pernah berdoa kepada Tuhan, sekarang mereka mau berdoa kepada Tuhan. Betapa senangnya hati Tuhan melihat orang-orang Niniwe berubah menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Karena mereka sungguh-sungguh mau berubah dari orang jahat menjadi orang yang baik, maka kota Niniwe tidak jadi dihancurkan oleh Tuhan. Adik-adik, setelah kalian melihat video tadi, Yunus sudah berada di kota
Niniwe. Dia mengabarkan firman Tuhan kepada penduduk Niniwe. Kalian tahu adik-adik, penduduk kota Niniwe ini sering melakukan kejahatan, kekerasan, dusta, perampasan, juga persundalan. Mereka belum kenal Tuhan adik-adik. Tapi di sini Yunus berkali-kali mengingatkan kepada penduduk Niniwe untuk bertobat dan berubah. Karena kalau mereka tidak berubah dan bertobat, dalam waktu 40 hari kota Niniwe akan dihancurkan. Karena seringnya Yunus berkata akan dihancurnya kota Niniwe, raja mendengar dan raja memberikan perintah kepada penduduk Niniwe untuk berpuasa, berdoa, dan mengakui kesalahan. Apakah penduduk Niniwe mau berubah? Iya adik-adik. Mereka membuka hati mereka dan memperbaiki diri mereka tidak melakukan kejahatan lagi. Mereka akhirnya saling mengasihi, saling berdoa, dan taat kepada Tuhan. Dan mereka juga mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yunus. Apakah Tuhan akan menghancurkan kota Niniwe? Tidak adik-adik. Tuhan tidak jadi menghancurkan kota Niniwe. Karena penduduk Niniwe yang sudah mau bertobat dan memperbaiki diri mereka. Adik-adik, dalam cerita ini kita mau belajar. 1. Mau menerima teguran. Karena teguran merupakan tanda sayang. Dalam cerita Yunus dan penduduk Niniwe mau membuka hati mereka dan memperbaiki diri mereka setelah mereka menerima teguran. Dalam contoh sehari-hari, ada nih sebagian kalian yang hobinya main games kan? Kalau main game, pastinya kalian udah lupa tuh untuk belajar, untuk makan, mandi, atau berdoa. Pokoknya lupa segala-galanya. Dan akhirnya orang tua kalian kan pusing. Orang tua kalian akhirnya menasehati dan memberi teguran ke kalian. Kalian gak boleh marah adik-adik. Karena teguran orang tua kalian merupakan tanda sayang orang tua ke kalian. Supaya kalian mempunyai waktu yang teratur. 2. Tuhan memakai orang-orang di sekitar untuk menegur. Dalam cerita, Tuhan memakai Yunus untuk menegur penduduk Niniwe untuk bertobat. Dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan menegur kita melalui orang-orang di sekitar kita, seperti mama papa, opung atau opa, oma, mbak, suster, yang menegur kita kalau kita membuat kesalahan. Contohnya, kalian membuang sampah sembarangan, lalu dilihat orang lain. Orang lain itu menegur kalian. Kalian gak boleh marah adik-adik, karena tujuan orang lain itu benar, supaya kalian berubah untuk membuang sampah pada tempatnya. 3. Membuka hati untuk memperbaiki diri agar Tuhan sayang. Dalam cerita, penduduk Niniwe membuka hati untuk memperbaiki diri sehingga Tuhan tidak jadi menghancurkan kota Niniwe. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus membuka hati kita dan memperbaiki diri kita. Yang tadinya suka marah-marah, jadi sabar. Yang tadinya suka membantah, jadi nurut. Dan yang tadinya suka menunda-nunda, jadi rajin. Jadi adik-adik, kita mau belajar membuka hati kita untuk menerima teguran dan memperbaiki diri kita dalam kehidupan sehari-hari. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, aktivitas hari ini kita akan membuat hiasan hati yang terbuka.
dan bahan yang kita pakai origami, spidol, dan gunting. Kalian ambil satu origami, lalu kalian lipat origaminya membentuk segitiga seperti ini. Setelah udah jadi segitiga, kalian lipat lagi, bentuk segitiga lagi ke arah samping, dilipat lagi. Kalau sudah jadi kayak gini, kalian lipat lagi seperti ini. Dengan spidol, kalian membuat pola seperti ini. Lalu gunting polanya. Setelah digunting, hasilnya akan seperti ini adik-adik. Lalu kalian buka. Dan hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan menjadi seperti hati yang terbuka. Kalian bisa mencoba dengan origami warna lain. Dan hasilnya seperti ini. Selamat mencoba adik-adik. Adik-adik, setelah kita menaikkan puji-pujian, mendengarkan firman Tuhan, juga melakukan aktivitas, saatnya kita akan menutup kebaktian ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin kebaktian online ini dari pertama hingga akhirnya. Tuhan, biarlah kami dapat membuka hati kami, juga memperbaiki diri kami sesuai dengan perintah Tuhan. Sertai kami Tuhan dalam melewati hari-hari yang akan kami lewati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selesai sekolah minggu sampai minggu depan. Bye-bye, bye-bye. Sampai minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.